tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman Hibis. hiburan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ini lucu sekali ya si Tony ini ketika diwawancarai di acara Catatan Demokrasi di TV One. Nah, si Tony ini banyak tidak tahunya ya. Kalau misalkan banyak tidak tahunya, kenapa banyak bicara ya? Kita saksikan sama-sama videonya berikut ini. Tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata Ini taman Hibis. hiburan itu. Silakan Ya. berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan Yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti Sudah sudah dilakukan. nambah 11.000. Ya, sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Kemudian pelarangan study tour tadi. Mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian pelesir di luar provinsi Jawa Barat. Pembongkaran, apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu sudah sesuai prosedur atau belum. Peringatan sudah, Pak. Sangat Diminta bongkar sendiri sudah. Ya, dan Tetapi karena juga ketentuan. udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjaannya kan Ya, itu gitu, nganggur. Enggak sekieu wae mah data anu digarawe di dieu nya. Anu di luar jeung nu di jero upahna biasa sabaraha nya. Ku saya dibere tapi ka lebaran. Datanya Mas, siapa? Aku beresin. Besok tadi ada data karyawan ka kan. Dia ngelak tangkal jeung ngurus tangkal di dia. Oke? Oke. Jadi apa solusi untuk gawe yang ada di sini? Solusinya adalah nanti setelah pembongkaran saya tugasin untuk merehabilitasi tanah di puncak, nanam pohon dan ngurus. Dan itu digaji tiap bulan. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih, Pak. Oke, Ya. saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin, Pak. Saya dari masih kecil diberanakan, orang tua saya sudah punya warung di situ, Pak. Ya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini, Pak. Saya kan habis banjiran, Iya. habis kerugian, Pak. Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya, Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi, Pak. Pak, lama, Pak. Ini kita ini ngejar waktu, Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran, Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan bongkar sendiri. Pak, lama, Pak. Tambah masalah Lah kan yang karena masalah. barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai Pak, lagi. Bapak sekarang Gini. Saya hitung, saya bayar. Wah, pengacara ini ya Tony itu banyak tidak tahunya, sama seperti si Eko ya yang berbicara tapi tanpa data, begitu kan, lucu ya. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya.